ini aneh. Oke, kita lihat ini aja. Ini atur. Atur semua di sini. Nah, coba. Ya, gitu. Ya, kita lihat ini udah cukup baik ya. Ya, walaupun ada perbedaan di bagian sini. Mulut ini kita agak stretching. Kamu lihat, kita bisa pakai proporsional kayak gitu. Ya. Jalan. Dan atur-atur ya, biar nggak terlalu stretch. Aduh, nah.
Kira-kira nanti kurang lebih seperti ini. Ini nanti kalau kita atur ini ya, biar nggak terlalu stretching, jadi kurang lebih setelah saya edit jadi seperti ini. Jadi kamu nanti main di bagian sininya aja ya. Bagian sini main-main atur wajah biar sampai apa namanya, kalau sudah. Oke, selanjutnya kita akan lanjut mulai ke apa namanya, mulai membagi menata ya. Kita kan sudah bikin apa namanya, kita kan sudah bikin ininya apa namanya, bikin mapping-mappingnya. Nanti kita tata biar jadikan satu, nanti kita bikin normal. Setelah kita selesai dengan mapping sederhana ya, ini kiranya udah rapi. Sebenarnya kita ini kan kalau kita masuk ke mapping, kalau kita lihat ini kan berantakan ya tatanannya, peraturan ini. Kalau kita mau mengedit pun susah. Kita mau melihat mana yang apa, baju mana yang kaki, mana yang baju belakang atau kepala belakang. Hanya kita harus tata ini. Sebelumnya nih kalian harus tahu juga ini, tahu dulu bahwa ya misalnya ini saya grab mungkin rotasi 90, yang muka mana kalau kalian lihat eh ya, ini kalau kalian lihat ya, ukurannya itu tidak apa ya, antara satu dengan yang lain, ada yang besar, ada yang kecil ya. Ini kalau kayak gini juga sedikit bermasalah ya. Dan kalau dilihat kan ini misal ya, kalau mau lebih besar biar sama kayak yang di kepala, ternyata ini lebih kecil ya, kayak gitu. Hanya nanti kita atur ulang, kita tata. Tata. Kita undur dulu. Kayak seperti ini ya. Jadi nanti kita ini average length ya, jadi average length scale ukurannya secara tidak langsung sudah berubah tuh ya, ya kan, kalau tidak langsung sudah berubah ya, semua udah sama ya, udah di skala dengan rendernya. Jadi ini kotak-kotakannya antara kaki, tangan, muka, wajah, sepatu dan sebagainya ya. Selanjutnya ini biar langsung ditata, ada kita langsung ke UV lagi ya. Kalau tadi kan average island scale, nah, itu tujuannya yang ini biar skalanya semua sama rata, kotak-kotakannya sama. Selanjutnya pack island. Nah, kalau di pack island udah tertata tuh ya, tapi sayangnya di sini belum ini
belum sesuai dengan kategorinya, misal yang kepala, yang badan, kelompok tubuh, kelompok baju, kayak gitu ya. Nah, ini kan kita biar nggak itu ya, apa namanya, biar nggak apa, istilahnya, biar nggak terlalu susah mencari nantinya. Ya. Makanya kita tata ulang, Mungkin dari sini dulu, rotasi sudah, rotasi, rotasi 10, rotasi, sini. Tuh. Kayaknya ini. Nah, saya ulang lagi. Harusnya ini average, kan sudah sesuai. Baru langsung ke pack island. Nah, di sini propertiesnya kita ganti aja. Biar sudah apa, sesuai dengan rotasinya aja. Untuk margin cukuplah. Jadi kita nggak perlu itu. Nah, di sini nanti kita nggak usah mengukur apa. Di sini nanti kita nggak usah atur-atur ini, atur ukuran lagi. Kita tinggal mengkelompokkan lagi ya antara kaki, tangan. Nah, misal ini kan badan, ya badan berarti nanti ya pasangannya mungkin badan nanti mungkin pasangannya sama tangan ini. Ya. Oke. Nah, ini biar 9, kayak 90 ya. Oke. Terus satunya yang kayak tangan lagi. Kita atur ke atas saja. Salah. Oh, ini kita juga. Kayak gitu ya. Terus kita kalau tangan kan berarti ada jari. Jari. Nah, atur di sini. Ini laptop saya yang agak lemah.
Yang kita coba atur. Kita keluarin dulu. Nah, yang bagian sepatu. Kita keluarin. Iya. Kan aku malam. Kalau sepatu itu udah ini ya. Coba ini. Laptop saya yang lemah. Saya yang lemah. Cari. Ini. Ya. Terus kita cari ini. Kalau kita mau cari ini ya enggak itu tadi ya. 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 Nah, ya. Nah, ini. Oh. Kita nyari ini. Ini kita nyari ini. Kita nyari. Karena saya lama. Ini mungkin kita cari.
Ya nanti. Bagi-bagi. Atur ini yang beneran-beneran ini. Saya grouping dulu. Ini. Yes. Yes. Oke, ini bakal sangat menunjukkan nanti semuanya. Di rotasi. Kita dapetin dengan yang kaos kaki. Kayak apa?
Kita sudah kira-kira seperti ini. Kira-kira packingnya ini kan lebih enak dilihat ya, karena udah terorganisasi. Ya ini pengelompokannya. Kira-kira kayak gini. Kamu mau ganti pengelompokan seperti apa juga? Setelah kita selesai nge-mapping ya, organisir ini ya, tekstur map-nya. Nah, ini kan untuk mata, gigi itu kan belum ya, ini kalau bisa kita lihat. Mata, gigi yang belum. Makanya kita nanti ini texturing mata dan gigi. Mungkin kita mulai dari gusi dulu ya. Kita coba dari gusi aja. Oke. Kalau udah edit mode. Ya. Dan kalau kita coba langsung UV, sebenarnya nggak masalah ya. Kan nanti apa namanya? Oh iya, ini kita belum assign yang ini baru UV text material. Nah, biar kelihatan reviewnya. Jadi kan kurang lebih nanti kayak gini, ya kan? Nah, di UV itu nanti ada ini mana yang jelasinnya? Ini kalau melihat gusi kan sebenarnya strukturnya hampir sama semua. Nah, sebenarnya kita bisa manfaatkan fasilitas UV yang namanya UV Smart Object. Jadi kita tinggal enter. Nah, kayak gini UV Smart Object. Nah, ini untuk limit angle-nya ini bisa mengatur mengatur posisi ya. Voltnya biasanya 66. Ya. Tapi kan kalau kita lihat kayak gini ya, ini kan apa namanya stretching ya, stretching. Makanya kita coba ini aja. Nah, coba ini dulu bikin atur gusinya dulu dari sini, terus dari sini. Oh, kayak gini ALT sih. Nah, kita L, kalau L ada yang gitu ya. Oh iya, saya ini. Jadi saya mikir ini kenapa stretching ya? Kita nggak memperhatikan ini rotasinya dulu. Coba ini lihat properties di view. Nah, apakah ini harus dihilangin ininya dulu nih kayaknya. Kan harusnya 100.
Oh ya Allah. Ini hati-hati ya, masih objek. Kita lihat di posisi ini dulu. Nah, lihat ya, scale-nya masih bukan 1, makanya kita apply dulu. Ya. Apply ya. Scale. Ya. Apply scale. Baru ya. Jangan lupa ya. Ini posisi ini kan tadi tuh scale-nya masih apa? 1 ya. Masih sembarang, makanya kita harus apa? Play dulu scale-nya, kalau enggak nanti kayak gitu stretching. Makanya dari tadi saya ngeliat ini ada yang nggak beres ya, kita play dulu, klik A, Ctrl A ya, lihat di sini bawah Ctrl A scale. Nah, kalau sudah jadi satu-satu baru kita masuk ke edit mode lagi. Nah, kita coba UV unwrap dulu, coba. Nah, ini kan lebih baik ya. Nah, cuman untuk Gucci ini agak stretching, ya, makanya kita bikin ini aja, khusus Gucci ya. Gucci. Kita bikin ini. Nah, coba. Kayak gini jadinya. Ya. Ini lebih baik nih. Coba kalau semuanya. Nah, coba di UV Smart Object. Enggak kayak gini aja. UV unwrap pun boleh. Nah, nanti kita baru atur di ininya. Maintain ini average, Iceland scale. Nah, terus kita apa namanya? Pack Island. Jangan lupa di al dulu ya. Average Island. Baru. Nah, jadi sudah langsung. Untuk yang bagian atas, bagian bawah pun sebenarnya hampir sama ya. Lupa ini di apply scale dulu. Sudah. Kita bikin ininya dulu. Kalau kita coba. Oke. Nah, itu ya. All average scale dulu. Terus kira-kira untuk bagian atas sudah jadi. Oh iya, ini kita lupa di sininya. Kalau nah, ini belum saya pakai tekstur. Harus seperti ini. Oke. Ya, setelah kita selesai dengan gusi, ya, selanjutnya kita coba dengan mata. Ya. Dengan
UV map tengah mata ya. Dan ini kita masih pakai apa namanya, mirroring modifier. Kita close dulu, jangan pakai dulu. Nah itu salah satu aja. Ya. Nah pertama ya, kita akan bikin maksimnya dibagi 4 nanti ya. Jadi tapi kita belakang. Nanti ini garis tengah ya. Garis tengahnya ini sampai tengahnya belakang, garis tengahnya ini sampai tengahnya belakang. Kira-kira gitu. Oke. Tengahnya ini berarti ini ya kayak kan. Nah, ini kita ini dulu apa namanya? Ini oke, mana ini? Oke, ini ya. Salah. Set. Nah, lanjut. Ya ini kan. Nah, langsung. Penuh, maaf. Jangan penuh ya. Tuh, saya ternyata penuh tuh. Oh, mungkin ini dulu. Kita sim dulu. Biar enggak. Tuh. Ya. Kontrol aja. Tapi tengah-tengah ya. Ini juga sama. Maksim sama. Ya, kira-kira nanti seperti itu. Ini baru nanti coba UV web dan kira-kira seperti ini. Selanjutnya nanti kita coba modifier mirror. Modifier mirror. Tapi kita apply dulu ya. Kita apply dulu ya. Kita apply dulu. Oh
ya ini masih edit mode ya, maaf ya. Baik. Baru kalau kita masuk sini, ininya juga belum ada teksturnya ya, maaf. Jadi ini dulu bentar, nanti teksturnya nggak ke bawah. Ini jadi udah kelihatan. Ya, baru kita modifier mirror. Ini jangan edit mode. Modifier mirror. Nah, baru kita apply. Jadi nanti ini kan baru satu ya, padahal nanti kita harusnya dua. Nah, yang ini nanti kita pisah. Kita tab, masuk tab ya. Ini salah satu aja. L. Nah, kita pisah. Caranya gimana? Caranya seperet. Caranya seperet. Nah, B. Selection. Nah, menjadi dua. Nah, kita masuk edit mode. Jadi sudah ada dua. Baru kita kasih tanda. Mungkin ini mata kanan. Ya. Kalau ini baru mata kiri. Kira-kira nanti seperti ini ya, seperti ini. Oke ya, setelah kita selesai bikin tekstur mapnya ya, langkah selanjutnya, nah, ini kan kalau kita lihat di ini di material ya, ini kita kan belum punya ya, ini semua sama ya, makanya nanti kita tandai ya, kita tandai karena apa? Karena ini bentar, ini nanti kalau kita bahasnya di UV editor, shader editor ya. Nah, ini kan nanti kita butuh material-material dengan nama yang berbeda karena apa? Setiap bagian kan pasti punya warnanya berbeda-beda ya. Makanya kita nanti bikin dulu, kita tandain dulu materialnya. Kita namain masing-masing material. Misal ini dari mata dulu misal. Ya. Dari mata, gigi ya begini. Ini misal ini mata ya. Mata jangan di nanti. Ini apa? Misal ini mata ya. Nah, ini kan kalau ini kita bikin baru aja. Kita beri nama mata. Ya. Jadi untuk warnanya kita ini pakai sign, masuk ke edit mode ya, sign. Sama juga nanti ini yang sebelahnya juga sama. Nanti kita bisa apa? Nah, tapi mata karena sudah ada ya. Bagian gusi juga sama ya. Nah, ini kan nanti antara gusi dan gigi pasti beda ya. Ini sudah ada mata, kita bikin baru untuk gigi ya. Gigi ya. Oke, terus warnanya masih putih aja. Nah, kita assign dulu. Nah, jadi
udah. Cuman kan untuk gusi biasanya beda ya. Biasanya beda. Gusi kan bukan putih ya. Nah, kita masuk ke edit mode lagi, kita seleksi yang bagian sini aja. Bagian gusi. Kita bikin baru. Kasih nama gusi. Nah, untuk warna kita ganti nih. Ya, biar agak kemerah-merah. Atau merah beneran ya nggak apa-apa ya. Gampang nanti apa? Karena kita kan nanti akan bikin apa tekstur map ya. Kita assign jangan lupa. Bawah juga sama gigi. Nah, terus masuk edit mode di gusi. Kita masuk ke ya gusi. Salah. Nah, kita masuk ke edit mode. Kita bikin lagi gusi. Ya. Karena ini di edit mode gusi. Ya. Untuk warna samakan ya sign. Nah, kalau kurang merah ya berarti nanti Yang kemarin Bapak. Nah, sekarang kita coba untuk bagian ini badan. Badan kan antara baju, apa namanya, baju, celana, sepatu dan sebagainya. Nah, kita masuk ke edit mode satu-satu berarti ini. Misal bagian baju dulu nih, ya. Kita bikin baju. Ya. Yuk kita ganti warna, mungkin biru. Biru. Sudah assign. Nah, terus lanjut untuk celana. Ya, kita tambah baru. Celana. Kita ganti warna. Agak ke pinky-pinkyan. Ke pinky-pinkyan. Kos kaki ya. Kaki. L. Nah, kos kaki sama kita tambah baru. Kita ganti putih aja udah. Ya. Terus ini bagian alas sepatu. Ya. Ini untuk atas sepatu. Saya nggak tahu sih saya namanya apa. Ya. Sepatu warnanya terserah sih sebenarnya. Tapi kan itu yang biasanya sepatu. Namun nanti tetap kita bikin material. Ya. Ini cuma base color dulu. Teman aja boleh. Oke. Sign. Terus.
di situ. Oh, ini kayak mau bobo. Ini bikin mata kucingnya. Bikin mata kucing. Tali sepatu. Warnanya. Lebih teman-teman. Di kotor tangannya di Allah kan kayak gini ya. Jadi kan rumahnya kucing ya. Iya. Sepatu. Macam pakai sepatu. Biar gak bingung nantinya ya, karena ini nanti banyak. Makanya dikasih nama warnanya teman. Nah, kira-kira seperti ini. Untuk badan belum ya, jadi kita harus semua juga. Kalau badan kan kaitannya warna kulit tuh, berarti harus sama. Salah. Ini kulit. Masa hijau. Jangan hijau. Sama aja. Kira-kira kalau lebih seperti ini. Untuk dasar warnanya, materialnya udah kita beri nama ya, jadi nanti kita nggak bingung ini yang bagian mana, ini bagian mana. Gitu. Selanjutnya setelah kita selesai dengan pemberian texturing masing-masing ya, nama-nama texturing di bagiannya, sekarang kita mulai pembuatan tekstur mappingnya. Jadi nanti hasil tekstur ini ya yang kita buat ini di UV editor ya, kita akan ekspor tuh, keluarkan ya, terus nanti kita bikinkan dari tekstur-tekstur yang sudah kita download. Cara apa namanya? Cara mengekspornya, kalian tinggal klik UV ini ya, pilih yang UV export layout. Nah, kita taruh ke yang kita taruh di tekstur aja, kita taruh di sini. Ini sudah saya sudah saya bikinkan ya. Ini nanti kita nah, aduh salah. Saya ngeklik. Saya ulangi lagi. Nah, di sini bisa kasih nama teksturnya, boleh terserah ya. Yang penting biar kamu nggak bingung. Untuk ukurannya ya, defaultnya adalah 1024 1024 ya. Ini tidak apa namanya,
bebas ya mengaturnya. Cuman yang perlu kalian perhatikan adalah ketika pixelnya besar, berarti nanti efeknya ketika hasil modelingnya akan di render di yang besar juga, ini akan berpengaruh ya. Teksturnya nanti kelihatan banget cacatnya. Hanya lebih baik mengekspor UV tekstur lebih baik dengan berukuran yang besar sekalian ya. Ya minimal 4024 atau berapa ya. Yang penting di atas 1000 lebih. Untuk fill opacity-nya kita 60% aja. Ya. Lalu kita ekspor. Ini masih loading ya. Wah, not respon. Karena besar ya. Jadi kalian juga harus memperhatikan itu ya. Tapi juga kamu membuat tekstur mapping dengan resolusi rendah akan berpengaruh ketika di render juga. Makanya lebih baik besar, tapi ya hasilnya juga maksimal, lebih gede. Oke, kalau sudah kita coba ini aja. Nah, untuk editor ininya, apa namanya? Editor UV mappingnya nanti ya. Sebenarnya kalian boleh pakai apa namanya? Photoshop, AI pun boleh, silahkan ya bebas. Ya. Kalau saya di sini pakainya Krita ya lumayan ringan dan gratis juga ya. Karena saya memperhatikan gratisnya. Tapi kalian boleh pakai Photoshop dan Corel atau AI boleh ya, boleh. Cuman di sini saya nyontohinnya pakai Krita. Hasilnya sama. Nanti hasilnya seperti ini. Kita buat. PNG ya nanti ya. Jadi nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Hanya gambaran-gambaran kosong. Nah untuk tekstur mappingnya ya. Tekstur mappingnya nanti saya ini ya. Saya pakainya sebenarnya sudah saya siapkan ya. Kalau kalian mau download ya kan kemarin bisa di tekstur heaven ya. Poly tekstur ya. Cuman sekarang ini namanya poly heaven. Atau enggak di sini Blender cloud Blender cloud ya. Blender ORG ya, nanti cari di sini cloud. Ini salah, ini harusnya ada cloud. Nah, cloud blender.org. Cari aja di enter. Cloud blender. Nah, studio nih, ya, studio blender sekarang. Ya, studio blender. Nah, nanti kita masuknya di library saja langsung. Kalian bisa cari di sini lebih banyak gratis. Ya. Cuman sayangnya di sini kamu harus ini login. Ya. Ini sebenarnya lebih banyak. Ya. Kalian harus login dan apa namanya? Istilahnya ini kontribusi. Ya. Jadi kamu harus ini kalau mau semuanya kebanyakan udah dikunci. Ya. Makanya kamu harus retrieve di sini. Kalau kamu mau cari mata juga bisa di sini. Nah, ini saya harus login dulu ya. Tapi tenang, kalian sudah saya siapkan.